Halo guru-guru BBFKM, pada video kali ini kami kelompok E dari kelas 12 IPA 3 yang beranggotakan Audrey, Giselle, saya Jenna, Jocelyn, dan juga Kathleen akan mempresentasikan hasil percobaan kami yang berjudul Perbandingan Pengaruh Air Teh dan Air Kopi terhadap pertumbuhan tanaman daun bawang yang ditanam pada media tanah kompos dengan wadah cup mie instan sebagai ruang tanamnya. Jadi, yang pertama adalah latar belakang. Kami memilih daun bawang sebagai variabel tetap kami karena daun bawang ini sangat mudah ditemukan dan juga merupakan bahan masakan yang sangat umum. Biasanya setelah kita memakai daun bawang untuk masak atau untuk apapun itu, kita membuang bagian akar serabutnya begitu saja. Padahal, bagian akar serabut dari daun bawang ini bisa kita tanam kembali loh, agar menghasilkan daun bawang baru. Nah, daun bawang yang hendak kami tanam ini juga merupakan sebuah tanaman yang memiliki penuh khasiat bagi manusia. Jadi mengonsumsi daun bawang ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita, mengatasi anemia, diabetes, dan juga baik untuk kesehatan kulit, rambut, dan juga jantung kita. Nah, yang kedua, variabel tetap kami adalah wadah cup instan atau lebih spesifiknya pop mie. Nah, wadah pop mie sendiri ini terbuat dari styrofoam alias polimer polistiren. Nah, polimer ini dikenal tidak bisa terurai. Maka dari itu, kita memilih wadah pop mie ini sebagai ruang tanam untuk menjalankan tujuan kami melakukan proyek ini, yaitu untuk menjaga kelestarian lingkungan. Variabel tetap yang ketiga adalah tanah kompos. Jadi kamu memilih media tanah kompos yang terdiri dari tanah subur, dedaunan teh, pupuk kandang, serta kompos dan bakteri penyubur tanaman. Nah, kami berharap dengan menggunakan tanah kompos ini, tanaman kami akan menjadi subur karena pupuk kompos ini melimpah akan kandungan-kandungan baik untuk tanaman, termasuk nutrisi mikro dan juga makro yang melimpah, serta dapat membantu daun bawang untuk menyimpan air lebih lama. Berikutnya, saya akan membahas tentang variabel bebas kami, yaitu air teh dan air kopi. Pada umumnya, bubuk teh hijau murni itu mengandung nutrisi berupa kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, dan nitrogen. Selain itu, kandungan asam amino dan asam tanah itu dalam teh dapat meningkatkan pH tanah juga. Dan pada umumnya, bubuk kopi robusta murni itu mengandung nutrisi berupa kalsium, fosfor, zat besi, kalium, tembaga, sedikit magnesium, dan sedikit nitrogen, yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Tidak hanya itu, kandungan kafein yang tinggi itu juga membantu tanaman terhindar dari kerusakan akibat hama ulat atau serangga lainnya. Air kopi itu bisa menurunkan pH tanah sampai mendekati netral, yaitu sekitar 6,5. Nilai pH ini merupakan pH yang paling optimal untuk pertumbuhan daun bawang. Berikutnya, kami berhipotesis bahwa dalam percobaan ini, pertumbuhan daun bawang yang disiram dengan air kopi akan lebih tinggi daripada pertumbuhan daun bawang yang disiram dengan air teh. Adapun alat yang digunakan untuk percobaan ini adalah timbangan digital, sendok, sarung tangan plastik, gelas pengukur, dan juga tusuk gigi. Sedangkan bahan yang digunakan percobaan ini adalah tanah kompos, daun bawang, teh celup sari wangi, wadah mie instan pop mie, kemudian air mineral, dan juga bubuk kopi Aceh Robusta Gayo. Berikut ini adalah cara melakukan percobaan kami. Pertama, daun bawang dipotong, dan yang diambil adalah akarnya dan batangnya sepanjang 5-6 cm dari ujungnya. Kedua, daun bawang yang telah dipotong dimasukkan ke dalam air untuk perendaman selama 2 hari. Ketiga, setelah daun bawang telah direndam, mulai mempersiapkan wadah untuk penanaman, di mana wadah mie instan diberikan 10 lubang di bagian bawahnya dengan menggunakan tusuk gigi. Keempat, tanah media tanam dimasukkan ke dalam wadah mie instan sebanyak 185 gram per wadah. Kelima, daun bawang yang telah direndam ditanam ke dalam wadah. Keenam, tanaman daun bawang diletakkan di tempat yang terbuka. Ketujuh, masing-masing daun bawang diberikan perlakuan yang berbeda, di mana air teh selaku larutan A disiapkan dengan cara menuangkan setengah sendok teh bubuk teh ke dalam 100 ml air, sedangkan air kopi selaku larutan B disiapkan dengan cara menuangkan setengah sendok teh bubuk kopi ke dalam 100 ml air mineral. Kedelapan, daun bawang disiram dengan air teh dan air kopi sebanyak 25 ml per wadah setiap 2 hari sekali. Berikut ini adalah hasil percobaan kami yang diolah dalam suatu diagram Ogif positif. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan daun bawang kami keduanya stabil, baik, dan identik. Dapat dilihat juga pada Ogif A, daun bawang A yang kami sirami dengan air teh menunjukkan pertumbuhan yang sangat stabil. Kenyataannya memang benar pertumbuhan daun bawang A stabil. Tapi bila meneliti rekapan hasil percobaan kami, serentak semua daun bawang kami yang disiram air teh menguning dan bahkan mati di dekat penghujung hari percobaan. Kemudian kalau diteliti dari Ogif B, daun bawang B yang kami sirami dengan air kopi juga mengalami pertumbuhan yang stabil meskipun agak stagnan di akhir. Kenyataannya daun bawang B kami masih hidup 2 minggu setelah waktu percobaan dan sangat sehat karena semakin banyak tunas yang tumbuh dan semakin tua daun bawang B kami. Sehingga kesimpulan yang dapat kami tarik adalah hasil percobaan bisa lebih akurat, terarah, dan menunjukkan kontras yang jelas apabila waktu percobaan lebih lama dari 1 bulan.
Setelah mengolah data hasil percobaan kami, diperoleh grafik histogram dan grafik kurvabel seperti ini. Dapat dilihat dari grafik histogram bahwa data terdistribusi dengan normal karena data pada grafik histogram menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal grafik histogram. Berikutnya kami dapat dilihat juga dari grafik kurvabel ini data terdistribusi normal karena kurva memuncak di bagian tengah dan menandai di kedua sisinya dengan nilai setara. Berikutnya untuk hipotesa met wajib. Untuk hipotesis 0 atau 0, rata-rata pertumbuhan daun bawang yang disiram dengan air teh 2 hari sekali itu sama dengan rata-rata pertumbuhan daun bawang B yang disiram air kopi 2 hari sekali. Sedangkan hipotesis alternatif kita, rata-rata pertumbuhan daun bawang yang disiram dengan air teh 2 hari sekali itu tidak sama dengan rata-rata pertumbuhan daun bawang B yang disiram air kopi 2 hari sekali. Terakhir adalah hipotesis kami. Kami berhipotesis bahwa daun bawang A yang disiram air teh dan daun bawang B yang disiram air kopi akan memiliki laju pertumbuhan yang sama. Setelah dilaksanakan pengolahan data, nilai T besar lebih kecil sama dengan T, tutel dari uji T adalah sebesar 99%. Hal ini berarti nilai T besar lebih kecil sama dengan T, tutel lebih besar 94% dari taraf nyata 5% yang sudah ditentukan. Berikutnya, bila diperhatikan, tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua variabel sehingga hipotesis pun diterima. Nah, dalam pertumbuhan daun bawang kami ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Pertama, ada 3 faktor eksternal, yaitu 1, nutrisi. Perlu diingat dalam percobaan kami ini, kami menggunakan air kopi dan juga air teh untuk menyirami daun bawang kami. Air kopi dan air teh tentunya mempunyai kandungan nutrisi yang berbeda dan daun bawang kami ini bereaksi secara berbeda juga terhadap kedua jenis air ini. Oke, 1. Air kopi memiliki unsur makromagnesium yang dibutuhkan tanaman, tetapi teh tidak mempunyai magnesium ini. Magnesium ini sendiri itu membantu tanaman untuk membentuk zat klorofil, karbohidrat, lemak, dan juga senyawa minyak. Berikutnya, untuk yang kedua, bila diteliti lebih lagi, teh itu mempunyai takaran kalsium, fosfor, zat besi, kalium, dan juga nitrogen yang lebih banyak daripada kopi. Berikutnya saya cantumkan tabelnya. Dan perlu diingat bahwa pupuk yang kami gunakan itu sudah mengandung daun teh yang kandungannya itu identik dengan air teh yang kami gunakan. 3. Untuk melanjutkan poin yang kedua, takaran nutrisi dari teh yang lebih banyak ini ternyata menimbulkan respon yang negatif terhadap daun bawang kami dan tanaman kami mengalami kelebihan nutrisi. Keempat, melanjutkan poin ketiga tentang kelebihan nutrisi tadi, respon negatif ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang dapat kami amati secara langsung dan ada yang dapat kami spekulasikan dan yakinkan terjadi. Pertama yang bisa kami amati yaitu kelebihan nitrogen. Nah, kelebihan nitrogen ini membuat daun bawang kami itu daunnya menjadi lebih hijau dan juga lebih lemas, serta batangnya pun menjadi lebih rapuh, bengkok-bengkok gitu. Nah, berikutnya untuk yang tidak bisa kami amati tapi bisa kami yakin terjadi, yaitu adalah kelebihan fosfor dan juga kelebihan kalium yang menyebabkan kemampuan penyerapan unsur hara mikro daun bawang kami menjadi terganggu. 2. Air. Semua tanaman memang membutuhkan air untuk bisa hidup dan fotosintesis dan melarutkan nutrisi atau zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk hidup. Namun, dalam percobaan kami, daun bawang kami sempat mengalami kelebihan air atau yang disebut juga asfiksia akar akibat rencana awal kami untuk menyiram daun bawang kami sebanyak 100 ml air per daun bawangnya setiap harinya. Berikutnya, akibat kelebihan air, banyak jamur parasit yang tumbuh di tanah tanaman kami setiap harinya. Lalu jamur ini tuh menyebabkan terjadinya perebutan nutrisi antara daun dan juga daun bawang kami dan juga jamur itu. Alhasil tanaman kami tidak bisa hidup lebih dari 5 hari sehingga kami harus memperbaiki rancangan kami lagi, rancangan penyiraman kami, dan mengulang kembali penanaman daun bawang. Ketiga, pH tanah. Agar daun bawang dapat menyerap unsur hara dengan baik, pH tanah itu harus berkisar sekitar 6,5 sampai 7,8 atau sekitar asam ke netral. Nah, pada tanah kompos yang kami gunakan sudah terdapat kandungan daunan teh yang notabene itu bisa meningkatkan pH tanah kami menjadi basah. Nah, pada percobaan kami, pH tanah yang disiram oleh air teh itu tentunya secara otomatis akan memiliki pH yang lebih tinggi lagi atau basah. Di sisi lain, kandungan kalsium yang berlebih dalam air teh itu juga sebenarnya bisa memperparah pH tanah kami. Di sisi lain, air kopi itu memiliki kemampuan untuk menurunkan pH dari tanah, sehingga daun bawang yang disiram oleh air kopi pun menjadi lebih awet umurnya. Dari percobaan kami, dapat kami lihat bahwa daun bawang kami tumbuh dari 5 cm menjadi sekitar 11-25 cm setelah 1 bulan. Nah, selain pertumbuhan daun bawang kami dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sudah disebutkan tadi, terdapat juga faktor internal berupa hormon.
Nah, yang pertama ini adalah hormon auksin yang mempengaruhi pertumbuhan primer dari daun bawang atau panjangnya daun bawang. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari 5 cm menjadi 11-25 cm. Nah, hormon auksin sendiri ini adalah hormon yang ditemukan di apical meristem pada ujung akar dan batang yang aktif membelah, dan aktivitas hormon inilah yang mempengaruhi pertumbuhan panjang daun bawang. Berdasarkan hasil observasi kami, beberapa daun bawang kami juga bertumbuh bengkok ke arah matahari. Nah, hal ini disebabkan oleh aktivitas hormon auksin ini juga, yang lebih banyak disekresikan di bagian daun bawang yang tidak terkena matahari, dan kondisi ini juga disebutkan sebagai fototropisme. Hormon kedua yang mempengaruhi pertumbuhan daun bawang kami adalah hormon sitokinin. Hormon ini dihasilkan oleh sel-sel akar yang membantu menstimulasi pertumbuhan sel meristem lateral, atau juga disebut sebagai pertumbuhan menyamping dari daun bawang. Hal ini bisa kita lihat dari daun bawang kami yang melebar diameternya atau dari batangnya itu. Bisa kita lihat dari hasil percobaan kami bahwa diameter daun bawang kami ini bertumbuh dari tadinya 0,8 cm menjadi 1-1,2 cm. Hormon ini juga menghambat daun dari daun bawang untuk menguning, sehingga daunnya tetap menghijau. Hormon ketiga yang mempengaruhi pertumbuhan daun bawang kami adalah hormon asam absisat yang ada di seluruh bagian dari daun bawang. Fungsi dari hormon ini sendiri adalah untuk menghambat pertumbuhan daun bawang kami ketika lingkungan tidak mendukung. Misalnya, ketika daun bawang kami kekurangan nutrisi, maka pembelahan sel akan dihambat. Hormon ini juga akan membantu menutup stomata untuk mengurangi penguapan ketika kelembapan di sekitarnya rendah. Nah, misalnya ketika kemarin kita melakukan hasil percobaan kami, cuaca itu tidak menentu. Misalnya, cuaca panas bisa datang kapan aja dengan suhu yang sangat tinggi, sebelum atau sesudah hujan. Nah, pada kondisi ini, kami rasa hormon dalam daun bawang ini bekerja untuk menutup stomata, agar kadar air dalam daun bawang tetap cukup untuk pertumbuhan dan tidak berkurang. Dan daun bawang pun akan tetap hidup dan juga tetap sehat. Untuk bertumbuh, tanaman pasti membutuhkan air dan zat-zat hara dari tanah yang diserap melalui akar dan kemudian dibawa ke daun. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan ini adalah daya kapilaritas batang. Gejala kapilaritas adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair di dalam pipa kapiler. Nah, rumus ini merupakan rumus untuk mencari kenaikan fluida. Jika dilihat dari rumus ini, maka kenaikan fluida atau H itu berbanding terbalik dengan massa jenis zat cair atau ρ. Dalam analisis ini, diasumsikan kalau jari-jari pipa kapiler, percepatan gravitasi bumi, dan sudut kontak nilainya itu sama. Jadi, tegangan permukaan itu berbanding lurus dengan kenaikan atau penurunan fluida. Sehingga semakin besar tegangan permukaan, maka semakin besar kenaikan permukaan fluida. Sedangkan massa jenis zat cair itu memiliki hubungan yang berbanding terbalik terhadap kenaikan atau penurunan fluida. Oleh karena itu, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin kecil kenaikan fluida. Dalam penelitian kami menggunakan air teh dan kopi. Setelah dihitung massa jenis air kopi dan air teh yang kami gunakan, bisa dilihat bahwa massa jenis air kopi itu lebih kecil dari massa jenis air teh. Oleh karena itu, kami mendapat hipotesa, tanaman yang disiram dengan air kopi akan mengalami pertumbuhan yang lebih baik akibat kenaikan permukaan fluida yang lebih tinggi daripada tanaman yang disiram dengan air teh. Dari hasil penelitian kami selama sekitar 1 bulan, pertumbuhan daun bawang dengan air kopi itu lebih baik daripada air teh. Bisa dilihat, ini merupakan salah satu contoh tanaman daun bawang yang kami tanam. Hal ini dikarenakan massa jenis air kopi lebih kecil dari air teh. Oleh karena itu, kenaikan fluida pada tanaman yang disiram oleh air kopi lebih besar, yang mengakibatkan air bisa tersebar atau ditarik dengan lebih baik ke seluruh bagian daun bawang. Maka dari itu, hasil percobaan kami itu sesuai dengan hipotesa kami, di mana pertumbuhan daun bawang yang disiram dengan air kopi lebih baik daripada daun bawang yang disiram dengan air teh. Namun, menurut hasil percobaan yang kami lakukan, dalam beberapa kondisi, tanaman yang disiram air teh itu sempat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini bisa saja terjadi karena selisih antara massa jenis air kopi dan massa jenis air teh itu tidak signifikan. Akan tetapi, daun bawang yang tumbuh pesat itu juga mati paling cepat, diakibatkan oleh pH teh yang menaikkan keasaman tanah sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal. Wadah mie instan yang kami gunakan sebagai ruang tanam adalah sebuah wadah styrofoam berbahan dasar polistirena yang memiliki struktur ikatan rantai karbonurus, yaitu struktur pengulangan monomer sirena C8H8. Wadah mie instan ini juga merupakan polimer sintesis alias buatan yang tidak terdapat di alam dan harus dibuat oleh manusia. Styrofoam bisa dibilang ideal untuk menanam karena sifatnya yang ringan, mudah diatur, dan memiliki struktur yang tidak mudah pecah karena air maupun tanah. Styrofoam juga bersifat termoplastik, yaitu sifat plastik untuk melunak melalui proses pemanasan dan mengeras saat didinginkan, menjadikan polistirena dapat larut dalam hidrokarbon aromatik, organohalogen, ester, dan ether. Polistirena juga tahan terhadap panas karena memiliki titik transisi gelas sekitar 100 derajat Celcius dan titik leleh 180-260 derajat Celcius. Menurut National Institute of Health, stirena sendiri terdaftar sebagai zat karsinogenik yang menyebabkan kanker dengan merusak DNA makhluk hidup. Namun zat karsinogenik ini tidak akan membahayakan makhluk hidup hanya karena pengaruh tanah atau air, sehingga dapat dipastikan bahwa styrofoam aman digunakan sebagai media tanam.
Styrofoam tidak mengurangi kemampuan tanaman untuk menyerap nutrisi ataupun merusak kandungan yang hendak diterima oleh tanaman. Hal ini dikarenakan polimer sintesis yang merupakan bahan utama pembuatan styrofoam, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan perkembangan tanaman. Bahan ini juga tidak menyimpan nilai gizi sehingga tidak mempengaruhi kadar nutrisi yang tersedia dalam tanah. Styrofoam sendiri memiliki karakteristik sangat sulit terurai, sehingga apabila dibuang secara langsung akan berdampak terhadap pencemaran ekosistem perairan dan lingkungan. Jadi, dengan menggunakan wadah pomiesen sebagai media tanam, kami berkontribusi dalam meminimalisir volume limbah yang terus meningkat setiap harinya dan mencegah pencemaran ekosistem. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, variabel bebas kami, air teh dan air kopi, itu memberi pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan tanaman daun bawang kami dalam berbagai aspek, seperti perbedaan dalam kandungan nutrisi, tingkat keasaman, dan besarnya massa jenis. Tanaman yang disiram air teh, pertumbuhannya tidak konsisten dan tidak bertahan lama. Sedangkan tanaman yang disiram air kopi itu tumbuh dengan sehat dan baik karena jumlah nutrisi dalam kopi yang lebih sesuai untuk kesehatan daun bawang, keasaman air kopi yang mampu menetralkan pH tanah, dan lebih kecilnya massa jenis air kopi dibandingkan air teh. Selain itu, kadar air yang digunakan untuk menyiram tanaman juga harus diperhatikan karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem pertumbuhan tanaman. Contohnya seperti mengganggu regulasi kadar hormon yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Menurut Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15, kita, manusia, itu diberi mandat oleh Tuhan untuk melestarikan, mengembangkan, menaklukkan, dan berkuasa atas segala ciptaannya yang lain yang ada di bumi. Adapun manusia diciptakan Tuhan sesuai gambar dan rupanya, yang berarti ia memperlengkapi kita dengan akal budi agar manusia bisa mempunyai kemampuan yang memadai untuk menjalankan mandatnya itu. Adapun semua ciptaan yang Tuhan berikan untuk kita kuasai itu baik, maka kita juga harus mengelolanya dengan baik. Proyek ini sendiri merupakan sebuah kegiatan yang bisa menjadi sarana bagi kami untuk bisa menanam kesadaran bahwa kelestarian bumi ini adalah tugas dan panggilan Tuhan bagi kami. Meskipun manusia sudah diberikan mandat oleh Tuhan, manusia itu sudah terlanjur jatuh di dalam dosa sehingga manusia itu melenceng dari apa yang Tuhan ajarkan atau melenceng dari firman Tuhan. Nah, dalam kasus ini manusia itu bersikap acuh tidak acuh, serakah dan juga bertindak semena-mena mereka terhadap lingkungan akibat hawa nafsu mereka untuk bisa hidup nyaman dan juga hidup dengan bagus. Nah, hal ini dapat dilihat dari keadaan bumi yang semakin lama semakin parah, semakin sesak dan juga semakin rusak. Nah, manusia itu contohnya itu menebang pohon secara sembarangan, lalu mereka juga membuang limbah industri dan juga sampah secara sembarangan. Mereka juga menolak menggunakan alternatif lain yang tetap kekeh memanfaatkan CFC dan bahan bakar fosil yang bisa merusak bumi demi kenyamanan hidup mereka. Contohnya mereka menggunakan CFC untuk menggunakan AC secara terus-menerus non-stop, lalu mereka juga menggunakan bahan bakar fosil untuk kendaraan pribadi padahal masih ada kendaraan publik. Nah, apabila manusia masih terus melakukan aktivitas ini seperti biasa tanpa meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil, maka diprediksikan pada 20 tahun ke depan, bencana akibat perubahan iklim dapat menjadi tidak terkendali sekali. Nah, padahal Tuhan itu sudah sangat sayang kepada manusia. Ia memberikan mandat tadi supaya kita manusia tidak dirugikan dengan dampak kerusakan lingkungan ini, tapi manusia tetap saja memilih untuk merusak lingkungan ini dan tidak peduli. Dengan akal budi yang Tuhan berikan, kita bisa melakukan hal-hal besar untuk menghilangkan kerusakan lingkungan ini. Tapi kita juga bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya mengurangi penggunaan sampah plastik yang sulit terurai dan dapat menghasilkan emisi karbon dengan cara membawa botol minum sendiri, kantong belanja, alat makan, dan sedotan sendiri. Manusia juga bisa menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menghemat penggunaan air dan listrik, misalnya dengan memperbanyak sosialisasi dengan keluarga daripada main gadget. Selain itu, kita juga bisa memulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum atau memilih BBM yang sesuai dengan oktan kendaraan agar kita lebih hemat energi. Tak lupa juga layaknya proyek kita bisa melakukan penanaman kembali sisa sampah dapur. Menurut saya proyek kami ini penting dilakukan oleh semua manusia karena mereka dapat mengurangi limbah rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan. Nah, selain itu, ada hasil penanamannya yang dapat dikonsumsi atau dimanfaatkan lagi oleh manusia sehingga dapat hemat uang dan energi. Kami juga dapat merasakan dahsyatnya kuasa Allah mengenai pengamatan pertumbuhan daun bawang kami. Dan yang paling terpenting adalah proyek kami ini menjadi salah satu bentuk kami menjalankan mandat Tuhan dengan cara melestarikan dan mengembangkan tanaman ciptaan Tuhan. Melalui proyek ini, kami merasakan kasih dan kemurahan Tuhan terhadap kami, yang menciptakan segala sesuatu begitu sempurna untuk mencurahkan kehidupan kami. Nah, ia juga mengerti kalau kita itu manusia sudah tenggelam dalam dosa. Ia memberikan kita akal budi, dan terus memberikan kita kesempatan terus-menerus untuk kita bisa memperbaiki kesalahan kita dalam merawat lingkungan ini. Kalau tidak, kita itu udah pasti binasa, karena bumi ini pasti sudah rusak akibat ulah manusia sendiri.
Berikutnya, kami juga belajar bahwa kami tidak perlu menjadi ilmuwan atau orang-orang besar agar bisa berkontribusi dalam kelestarian lingkungan ini. Karena masih banyak hal kecil yang bisa kita lakukan. Contohnya ini adalah menanam tanaman kembali, yang di mana ilmu cara menanamnya bisa kita dapatkan dari proyek seperti ini. Terakhir, kami juga dibuat semakin kagum oleh karya Tuhan yang begitu agung. Kami belajar lebih lanjut tentang ciptaan Tuhan yang begitu rapi, sistematis, dan juga sempurna. Contohnya itu mulai dari struktur daun bawang yang kami teliti kali ini, hingga proses pertumbuhannya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat banyak. Nah, kami jadi semakin tertarik untuk belajar tentang alam dan juga ciptaan Tuhan. Presentasi Kopra kami pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami.